teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi Bapak Guru Luki. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Ya, kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah hari ini bukan karena mama, bukan karena papa, tapi Tuhan yang memanggil kita semua untuk datang beribadah. Ayo anak-anak Tuhan semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama, Tuhan memanggil namamu. Masih tetap berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, Ibu Guru mau tanya, siapa yang pernah dipilih sama Ibu Guru di sekolah atau ditunjuk memimpin teman-temannya sebagai ketua kelas atau pernah disuruh sama mama di rumah memimpin adiknya atau jaga adiknya? Ya, anak-anak Tuhan, Tuhan senang. Tuhan memilih kita untuk memimpin teman-teman kita di sekolah, bahkan memimpin adik kita di rumah. Karena Tuhan mengasihi kita. Sama seperti pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, Mazmur pasal 4, ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang ada di rumah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu ada dalam hati kita dan ada dalam kehidupan kita, yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Sari. Tetapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama menyanyi
firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 semakin besar. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 semakin besar. Berbuah, 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 berbuah. Kepada Ibu Guru Sari dengan kasih disilakan. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat bertemu kembali. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu siapa Presiden Indonesia saat ini? Presidennya Indonesia saat ini siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi adalah orang yang memimpin Indonesia saat ini. Bapak Jokowi dipilih oleh rakyat, tapi sebenarnya yang memilih dia adalah Tuhan untuk bisa memimpin orang Indonesia. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktu itu orang-orang Filistin maju berperang melawan orang Israel. Wah, banyak sekali orang Israel yang mati. Mereka berlari sampai ke pegunungan Gilboa. Tentara-tentara Israel, anak-anak Saul, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, mereka mati dibunuh oleh orang Israel. Wah, kasihan sekali ya mereka. Kemudian Saul pun tidak mau kalau dia mati dibunuh oleh orang Israel. Karena itu dia mengambil pedang dan menusuk dirinya sendiri. Orang-orang Israel lainnya yang selamat dari orang Filistin, mereka pergi mencari tempat yang aman. Orang-orang Israel dipimpin oleh Daud, mereka pergi ke Hebron. Sampainya mereka di Hebron, orang-orang Israel berkata kepada Daud seperti ini. Daud, Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi raja kami, raja Israel, untuk memimpin kami, umat-umat Tuhan. Kemudian dipanggillah tua-tua Israel. Mereka berbicara kepada Daud, mereka mengikat perjanjian dengan Daud bahwa Tuhan benar-benar memilih Daud menjadi raja orang Israel. Jadi mereka mengikat perjanjian, kemudian Tuhan memakai tua-tua Israel untuk meyakinkan Daud, untuk membuat Daud percaya bahwa Tuhan benar-benar menunjuk dia, Tuhan benar-benar memilih dia sebagai raja orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengikuti perintah Tuhan, dia taat, dia dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga dia mau menjadi raja orang Israel. Kemudian tua-tua Israel melantik Daud, dia diurapi menjadi raja orang Israel. Dialah yang menggantikan Raja Saul memimpin bangsa
Israel menjadi raja. Kemudian orang-orang Israel maju melawan orang-orang Yebus. Jadi mereka berperang melawan orang Yebus. Kemudian atas pertolongan Tuhan mereka menang. Atas pimpinan Tuhan dipimpin oleh Raja Daud, mereka berhasil mengalahkan orang Yebus. Sehingga mereka bisa tinggal di tempat orang Yebus. Kemudian tempat itu dinamai mereka Kota Daud. Tuhan terus menolong bangsa Israel. Tuhan terus menyertai Daud, menjaga Daud sehingga dia menjadi raja yang besar di tanah Israel. Kemudian Tuhan menolong orang Israel melalui raja Hiram. Dia mengutus, dia menyuruh tukang-tukangnya untuk membawa alat-alat untuk bisa mendirikan istana bagi Raja Daud. Kemudian jadilah istana Raja Daud. Tuhan terus menolong Raja Daud, memberkati kerajaannya, menjaga kerajaannya sehingga semakin besar dan semakin kuat. Semua karena Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, amin firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Semua buka Alkitabnya. Kita baca Alkitabnya. Yang punya Alkitab silakan dibuka. Dari 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5. Kita baca ayat yang ketiga. Sudah dapat ayat yang ketiga? Yang bisa membaca, ayo kita membaca sama-sama dengan Ibu Guru. Kita mulai. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Amin firman Tuhan. Ya anak-anak Tuhan, kita bersyukur boleh mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Ingat dan percaya bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, yakin dan percaya Tuhan sendiri juga yang akan menyertai kita dan memberkati kita. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya ada nats persembahan yang kita akan sama-sama dengarkan. Dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh girangnya, oh girangnya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Doa syukur dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Guru Sari dengan kasih disilakan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa bersama, berdoa syafaat.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan terus menolong kami dan menjaga kami. Hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama walaupun masih online dan dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sudah selesai ujian. Terima kasih Tuhan boleh menolong. Terima kasih Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh ujian akhir sekolah dengan baik. Dan berdoa untuk teman-teman kami yang akan berpindah sekolah. Tuhan Yesus memberkati supaya bisa mendapat sekolah yang baik. Mereka boleh belajar dengan baik. Kami boleh belajar dengan baik di sana. Terima kasih Tuhan terus baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan berkati kami. Selalu berikan kami kesehatan di tengah pandemi ini. Kami selalu menjaga kesehatan kami. Tuhan juga selalu menolong kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan terus menjaga mereka, Tuhan terus menolong mereka di dalam pekerjaan, di dalam menjaga kami di rumah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, semuanya berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru bagi kita semua dari 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Ya, anak-anak Tuhan sama seperti Daud dan semua bangsa Israel, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan kita yakin dan percaya juga bahwa Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Kita menutup ibadah kita hari ini, kita nyanyi sama-sama, Aku Diberkati. Berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyi sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Sampai jumpa untuk ibadah kita selanjutnya. Salam sehat selalu. Dadah.